Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anji Hastama, NIM D100190175 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berisi tentang perencanaan kolom untuk memenuhi tugas mata kuliah SBKF pada semester ini. Definisi kolom. Kolom merupakan salah satu struktur bangunan atas dari sebuah gedung. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa struktur bangunan gedung terdiri dari dua bangunan utama, yakni struktur bangunan bawah dan struktur bangunan atas. Struktur bangunan bawah yaitu struktur bangunan yang berada di bawah permukaan tanah atau yang lazim kita sebut sebagai fondasi. Sedangkan struktur bangunan atas meliputi kolom, balok, pelat, dinding, dan struktur atap. Nah, kolom ini berfungsi sebagai penerus beban dari pelat dan balok yang kemudian didistribusikan atau diteruskan ke fondasi lalu diteruskan ke tanah dasar. Sehingga dapat dikatakan bahwa kolom adalah suatu struktur yang mendukung beban aksial dengan atau tanpa momen lentur. Karena kolom merupakan salah satu struktur yang sangat penting dalam penerusan beban menuju ke tanah dasar, maka perencanaan kolom pun harus sangat perlu diperhatikan. Karena apabila kolom mengalami kegagalan, maka dapat berakibat keruntuhan struktur bangunan atas dari gedung secara menyeluruh. Beban yang bekerja pada kolom biasanya berupa kombinasi antara beban aksial dengan momen lentur. Besar beban aksial dan momen lentur yang mampu ditahan oleh kolom sangat bergantung pada dimensi kolom dan jumlah serta letak baja tulangan yang terpasang pada kolom tersebut. Dengan menghubungkan antara beban aksial dan momen lentur dalam sebuah diagram, maka kita bisa menggambarkan tentang kekuatan dari kolom yang bersangkutan. Diagram ini biasa disebut diagram interaksi kolom MN. Gambar diagram interaksi kolom MN seperti yang terlihat pada gambar. Diagram interaksi kolom ini dibuat dengan pertolongan dua buah sumbu, yakni sumbu vertikal yang menggambarkan besar dari beban aksial P atau gaya normal N, dan sumbu horizontal yang menggambarkan besar momen lentur M yang dapat ditahan oleh kolom. Dari diagram interaksi kolom tersebut dapat digambarkan tiga buah diagram, yakni diagram interaksi kolom untuk kuat desain, diagram interaksi kolom untuk kuat nominal, dan diagram interaksi kolom untuk kuat batas atau kapasitas. Nah, pada gambar yang ditampilkan di situ hanya tertera dua diagram interaksi saja, yakni interaksi kolom untuk kuat desain dan interaksi kolom untuk kuat nominal. Garis diagram yang terbentuk diperoleh dari menghubungkan beberapa titik hasil perhitungan dari beberapa tinjauan, yang mana masing-masing tinjauan tersebut menghasilkan nilai yang berbeda, nilai Q dan R, di mana nilai Q adalah hasil dari reduksi beban aksial atau PN, dan nilai R adalah hasil reduksi dari momen lentur atau MN. Tinjauan-tinjauan tersebut meliputi: yang pertama, ditinjau dari beban sentris, yang kedua, ditinjau dari beton tekan menentukan,
Yang ketiga ditinjau pada kondisi balance. Yang keempat ditinjau dari tulangan tarik menentukan. Dan yang kelima ditinjau pada beban aksial 0. Dari kelima tinjauan ini kemudian dimasukkan ke dalam diagram dan menghasilkan beberapa titik. Nah, dari titik-titik ini kemudian dihubungkan, maka menjadilah diagram interaksi kolom. Sebuah kolom dikatakan mampu menahan beban yang bekerja apabila hubungan antara titik PU dan MU, yakni titik R, berada di bawah dari diagram kuat desain. Apabila sebaliknya, yaitu hubungan antara titik PU dan MU berada lebih dari diagram kuat desain, maka dapat dikatakan bahwa kolom tersebut tidak mampu menahan beban yang bekerja, sehingga dimensi kolom perlu diperbesar. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kekuatan kolom adalah jumlah dan letak baja tulangan yang terpasang pada kolom tersebut. Nah, dalam perencanaan tulangan longitudinal kolom, pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan 3 cara, yaitu perancangan dengan menggunakan diagram, dengan membuat diagram interaksi, dan secara analisis. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram Suprayogi 1991. Kelebihannya menggunakan diagram ini sangatlah praktis dan mudah untuk dilaksanakan. Namun, di balik kemudahan dan kepraktisannya tersebut, diagram Suprayogi ini memiliki beberapa kekurangan, yakni diagram Suprayogi sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan beton yang berlaku, yaitu SNI 2847/2013, dan diagram Suprayogi ini memiliki batasan-batasan tertentu. Misalnya, kuat tekan beton di dalam diagram Suprayogi hanya dibuat 4 variasi, yaitu 15 MPa, 20 MPa, 25 MPa, dan 30 MPa. Lalu mutu baja atau kuat leleh dari baja tulangan di dalam diagram Suprayogi juga hanya dibatasi 4 variasi, yaitu 240 MPa, 300 MPa, 350 MPa, dan 400 MPa. Lalu batasan yang ketiga yaitu nilai G atau rasio jarak titik berat kedua tulangan tarik dan tekan terhadap tinggi penampang kolom. Dalam diagram Suprayogi hanya diberi 3 variasi, yaitu G sama dengan 0,7, G sama dengan 0,8, dan G sama dengan 0,9. Sehingga apabila perencanaan kolom yang digunakan menggunakan mutu beton atau mutu baja atau memiliki nilai G yang tidak ada di dalam diagram Suprayogi, maka akan sangat menyulitkan untuk merencanakan tulangan longitudinal tersebut. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh dari diagram Suprayogi 1991. Cara perencanaan tulangan longitudinal kolom yang kedua yaitu dengan menggunakan diagram tak berdimensi dengan rasio tulangan. Nah, dalam diagram ini nantinya akan terdapat 4 jenis rasio tulangan, yaitu rasio tulangan 1%, 2%, 3%, dan 4%. Selain dapat menentukan perencanaan tulangan longitudinal kolom yang akan digunakan, diagram ini juga bisa digunakan untuk merencanakan dimensi kolom. Sama halnya dengan diagram interaksi pada slide-slide sebelumnya.
diagram interaksi kolom tak berdimensi dengan rasio tulangan ini juga memiliki dua buah sumbu, yakni sumbu vertikal yang menggambarkan beban aksial dan sumbu horizontal yang menggambarkan momen lentur yang bekerja pada kolom. Perbedaan diagram tak berdimensi dengan rasio tulangan 1%, 2%, 3%, dan 4% berada pada perhitungan luas dari tulangannya. Jadi, apabila ingin membuat diagram interaksi kolom dengan rasio tulangan 1%, maka luas tulangannya dikalikan dengan 1%. Begitupun dengan rasio tulangan 2%, 3%, dan 4%. Dalam perencanaan tulangan longitudinal kolom, ketika beban aksial dan momen lentur sudah diplotkan ke dalam diagram, lalu menghasilkan titik di rasio tulangan yang kurang dari 1%, maka menandakan tulangan yang digunakan akan semakin sedikit. Begitupun sebaliknya, jika rasio tulangan mendekati 4% atau bahkan lebih dari 4%, maka menunjukkan tulangan yang digunakan akan semakin banyak. Hal ini berbanding lurus dengan dimensi kolom yang digunakan. Jadi, apabila dalam penentuan dimensi kolom, nilai PU dan MU ketika telah diplotkan menghasilkan titik yang kurang dari 1%, menunjukkan bahwa dimensi kolom perlu diperkecil, dan apabila melebihi 4% atau mendekati 4%, maka dimensi kolom perlu diperbesar. Nah, nilai rasio tulangan harus berada di antara 1% sampai 4%. Cara yang ketiga yaitu dengan cara analisis. Dapat dilihat pada gambar yang berisi tentang urutan dari pengerjaan perencanaan tulangan longitudinal kolom dengan cara analisis. Langkah yang pertama untuk perencanaan tulangan longitudinal kolom adalah menghitung nilai AC dan nilai AB, di mana nilai AC adalah nilai blok tegangan persegi ekuivalen dari beton tekan sebagai kontrol awal untuk berbagai kondisi regangan. Dan nilai AB adalah nilai tinggi blok tegangan persegi ekuivalen dari beton tekan pada kondisi regangan seimbang atau balance. Kemudian dari nilai AC dan AB dibandingkan sehingga akan diperoleh dua kondisi penampang kolom. Yang pertama, apabila nilai AC lebih besar dari nilai AB, maka penampang kolom pada kondisi beton tekan menentukan. Dan apabila nilai AC kurang dari nilai AB, maka kolom pada kondisi tulangan tarik menentukan. Untuk penampang kolom pada kondisi beton tekan menentukan masih dibagi lagi menjadi 3 kondisi. Ketiga kondisi ini dibedakan berdasarkan perbandingan antara nilai AC, AB1, AB2, dan AB. Nilai-nilai tersebut dapat dihitung menggunakan rumus yang sudah tertera pada gambar. Kondisi yang pertama, yaitu jika nilai AC lebih besar dari AB1. Pada kondisi ini, beton tekan menentukan dengan semua tulangan tekan dianggap sudah leleh atau dianggap kolom menerima beban sentris atau P sama dengan 0. Kondisi yang kedua, yakni pada kondisi ini, jika nilai AC kurang dari nilai AB1,
dan lebih dari nilai AB2. Pada kondisi ini, beton tekan menentukan dengan tulangan tekan kiri dianggap belum leleh. Pada kondisi yang ketiga, yaitu jika nilai AC kurang dari nilai AB2 dan lebih dari nilai AB atau A balance. Nah, pada kondisi ini, beton tekan menentukan dengan tulangan tarik kiri dianggap belum leleh. Itulah ketiga kondisi untuk penampang kolom pada kondisi beton tekan menentukan. Untuk kondisi penampang kolom yang kedua, yaitu kondisi tulangan tarik menentukan. Nah, kondisi ini juga dibagi menjadi tiga, yang selanjutnya kita sebut sebagai kondisi 4, kondisi 5, dan kondisi 6. Ketiga kondisi ini dibedakan berdasarkan dari perbandingan antara nilai AC, AB, AT1, dan AT2. Kondisi yang keempat, yaitu jika nilai AC kurang dari nilai AB dan lebih dari nilai AT1. Pada kondisi ini, tulangan tarik menentukan dengan tulangan tekan kanan dianggap sudah leleh. Kondisi yang kelima, yaitu jika nilai AC kurang dari nilai AT1 dan lebih dari nilai AT2. Pada kondisi ini, tulangan tarik menentukan dengan tulangan tekan kanan dianggap belum meleleh. Kondisi yang keenam, apabila nilai AC kurang dari nilai AT2. Pada kondisi ini, tulangan tarik menentukan tanpa tulangan tekan. Dan pada kondisi ini, nilai eksentrisitas sangatlah besar, sehingga beban aksial kolom diabaikan, dan kolom boleh dianggap hanya menahan momen lentur saja. Setelah menentukan penampang kolom berada pada kondisi berapa, kemudian perhitungan dilanjutkan untuk mencari luas tulangan yang digunakan berdasarkan kondisi yang ada. Rumus perhitungan mencari luas tulangan seperti yang terlihat pada gambar, yaitu dengan membagi luas tulangan dari hasil perhitungan dengan luas setiap satu tulangan, maka akan mendapatkan nilai jumlah tulangan yang digunakan. Dengan catatan, apabila menghasilkan nilai jumlah tulangan berbentuk desimal, maka harus dibulatkan ke atas dan harus bernilai genap. Pada slide ini akan saya contohkan pembacaan tulangan dari gambar kerja. Terlihat bahwa di situ ada gambar tulangan dengan simbol 8D16 dengan sengkang D12-100. Artinya, dari kolom ini digunakan tulangan ulir dengan diameter 16 dan jumlah 8 buah. Dengan menggunakan sengkang atau tulangan geser ulir berdiameter 12 dengan jarak antar sengkang yaitu 100 mm. Sekian penyampaian video presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.